Jadi jika kamu melihat warna pada daerah luka tersebut sudah berwarna pink atau berwarna merah, berarti pada saat itu melalui fase proliferasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembuhan sebuah luka terdiri dari pengisian celah yang disebabkan oleh cedera atau kerusakan jaringan yang akan diikuti oleh pemulihan kontinuitas jaringan yang akan melewati 3 fase, yaitu fase inflamasi, proliferasi, dan juga remodeling. Jadi di saat kamu mengalami cedera atau luka, untuk proses penyembuhan lukanya kamu akan melewati 3 fase, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Pada fase pertama yaitu inflamasi, di sini bertujuan untuk menghilangkan agen yang merugikan dan mempersiapkan luka untuk proses penyembuhan. Ibaratnya pada saat kamu mengalami cedera atau luka seperti bekas operasi atau mungkin tertusuk pisau, maka kulit akan mengalami kerusakan jaringan dan tentu saja pembuluh darah pada daerah jaringan tersebut akan pecah atau akan putus. Kulit yang cedera tadi akan menimbulkan luka yang terbuka, dan luka yang terbuka ini akan diisi oleh darah, dan ini adalah merupakan bagian dari tahapan inflamasi yang disebut dengan hemostatis, di mana terjadi pembentukan bekuan darah dari dalam ke arah luar sampai ke kulit. Bekuan darah ini akan mengumpal dan akan berbentuk koropeng yang terdapat pada bagian atas kulit menutupi daerah luka. Jadi pada saat kamu melihat bahwa luka tersebut sudah ditutupi oleh bekuan darah seperti keropeng, maka pada saat ini merupakan tahapan dari fase inflamasi. Pada fase inflamasi, sekelompok sel yang bernama mast cell atau sel mast akan membentuk sebuah zat yang dinamakan dengan histamin. Zat histamin ini akan memicu terjadinya dilatasi pembuluh darah sehingga bisa membuat jumlah darah yang menuju area luka tersebut menjadi lebih meningkat. Yang berarti jika pembuluh darah meningkat, maka sel-sel darah putih juga akan meningkat menuju pada area yang terjadi cedera. Histamin ini juga berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga menyebabkan kapiler menjadi lebih lebar sehingga sel darah putih lebih mudah menuju pada area yang terjadi luka. Dan hal ini akan menyebabkan luka menjadi panas dan bengkak. Fase inflamasi ini akan berlangsung dari awal mulai terjadinya cedera sampai berkisar hari ketiga atau hari yang keempat. Setelah fase inflamasi dilalui, maka akan diikuti oleh fase yang kedua, yaitu fase proliferasi. Pada fase proliferasi ini terjadi pembentukan granulasi atau jaringan baru untuk menutupi luka yang disebabkan oleh fibroblast yang masuk pada area luka. Fibroblast ini mendorong faktor pertumbuhan dan mendorong pembuluh darah baru untuk tumbuh pada area luka tersebut dan membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Pada fase proliferasi ini, maka luka akan berwarna pink atau berwarna merah. Jadi jika kamu melihat warna pada daerah luka tersebut sudah berwarna pink atau berwarna merah, berarti pada saat itu melalui fase proliferasi. Namun apabila terdapat warna kuning atau warna hitam, mungkin saja ini terkait dengan perawatan lukanya yang tidak baik atau kemungkinan terjadinya infeksi. Setelah melewati fase proliferasi, maka akan dilalui fase penyembuhan yang terakhir pada penyembuhan luka yang dinamakan dengan fase remodeling. Fase ini berlangsung 3 minggu dari awal cedera sampai tahunan. Pada fase ini jaringan granulasi sudah tumbuh semakin banyak sehingga menimbulkan jaringan parut. Dan seiring dengan berjalannya waktu, maka jaringan parut ini lama-lama akan menipis, kemudian area luka akan terbentuk seperti sebelum mengalami cedera. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih, stay healthy. Assalamualaikum.